Shalom, perkenalkan nama saya Dewi Anita Bausuni. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teori perkembangan sosial. Ada 4 teori perkembangan sosial yang menurut para ahli yang akan saya bahas. Yang pertama, teori perkembangan sosial menurut Sigmund Freud. Yang kedua, teori perkembangan sosial oleh J.B. Watson. Yang ketiga, teori perkembangan sosial oleh B.F. Skinner. Yang keempat, teori perkembangan sosial oleh Albert Bandura. Kita akan masuk teori yang pertama, yaitu teori perkembangan sosial oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud merupakan seorang ahli yang dikenal karena memperkenalkan ego, superego, dan id di dalam diri manusia. Id, ego, dan superego merupakan konstruksi teoritis yang mendeskripsikan aktivitas dan interaksi mental manusia. Id adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Dari id ini kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, id berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drives. Id berada dan beroperasi dalam daerah tak sadar, mewakili subjektivitas yang tidak pernah sisa dari sepanjang usia. Id berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur kepribadian lainnya. Id juga beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan atau pleasure principle, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Pleasure principle diproses dengan dua cara, yaitu yang pertama tindakan refleks atau reflex action, yang kedua proses primer atau primer proses. Ego. Nah, ego ini berkembang dari agar mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita atau realita prinsip. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata-nyata dapat memuaskan kebutuhan. Tugas utama dari ego yang pertama, memilih stimuli mana yang hendak direspon dan atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Yang kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang risiko minimal. Ego juga sesungguhnya bekerja untuk memuaskan id, karena ego yang tidak memiliki energi sendiri akan memperoleh energi dari id. Superego memiliki arti kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik atau idealistik prinsip sebagai lawan dari prinsip kepuasan id, prinsip realistik dari ego. Nah, superego berkembang dari ego dan seperti ego, ia tak punya sumber energinya sendiri. Akan tetapi superego berbeda dari ego dalam satu hal penting. Superego ini juga tak punya kontak dengan dunia luar, sehingga tuntutan superego akan kesempurnaan pun menjadi tidak realistis. Fungsi superego dibagi menjadi 3. Yang pertama, mendorong ego menggantikan tujuan realistik dengan tujuan moralistik. Yang kedua, mengejar kesempurnaan. Yang ketiga, merintangi impuls id, terutama impuls seksual dan agresif yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat. Kita
masuk pada teori yang kedua, yaitu teori perkembangan sosial oleh J.B. Waston. Nah, di sini J.B. Waston mengajukan salah satu teori awal tentang perkembangan sosial. Bowlby percaya bahwa hubungan awal dengan pengasuh memainkan peran utama dalam perkembangan anak dan terus memengaruhi hubungan sosial sepanjang hidup. Teori keterkaitan Bowlby menyerahkan bahwa anak-anak dilahirkan dengan kebutuhan bawaan untuk membentuk keterikatan. Kemelekatan seperti itu membantu kelangsungan hidup dengan memastikan bahwa anak tersebut menerima pengasuhan dan perlindungan. Tidak hanya itu, keterkaitan ini dicirikan oleh pola perilaku dan motivasi yang jelas. Dengan kata lain, baik anak-anak maupun pengasuh terlibat dalam perilaku yang dirancang untuk memastikan kedekatan. Anak-anak berusaha untuk tetap dekat dan terhubung dengan pengasuhnya, yang pada gilirannya menyediakan tempat perlindungan yang aman dan pangkalan untuk eksplorasi. Berikut teori perkembangan sosial oleh B.F. Skinner. Menurut pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya, atau perilaku sosial berkembang dipengaruhi dari lingkungan sekitar ia berada. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan. Teori kepribadian yang diperkenalkan Skinner ada 4. Yang pertama, asumsi dasar behavioristik. Yang kedua, prinsip behavioristik. Yang ketiga, dinamika kepribadian behavioristik. Yang keempat, struktur kepribadian behavioristik. Selanjutnya, sifat tingkah laku manusia. Skinner berpendapat bahwa keseluruhan permasalahan utama yang dihadapi di dunia modern biasanya menyangkut tingkah laku manusia. Nah, ada pun macam-macam sifat yang menghambat tingkah laku manusia, yaitu yang pertama kemuliaan, yang kedua hukuman, yang ketiga alternatif, yang keempat kebebasan. Teori yang terakhir yaitu teori perkembangan sosial oleh Albert Bandura. Teori pembelajaran Albert Bandura disebut sosial kognitif karena proses kognitif dalam diri individu memegang peran dalam pembelajaran, sedangkan pembelajaran terjadi karena adanya pengaruh lingkungan sosial. Nah, proses tahapan-tahapan dalam pembelajaran sosial kognitif dibagi menjadi 4. Yang pertama, tahap perhatian atau atensional. Yang kedua, tahap penyimpanan dalam ingatan atau retention phase. Yang ketiga, tahap reproduksi atau reproduction phase. Yang keempat, tahap motivasi atau motivation phase. Adapun social learning theory atau teori belajar sosial. Menurut Bandura bahwa seorang behavioristik percaya perkembangan kognitif saja tidak cukup menjelaskan perilaku pada anak, tetapi juga proses meniru. Nah, psikologi behavioristik ini mempunyai 4 batasan. Yang pertama, mengabaikan motivasi dan proses kognitif. Yang kedua, berdasarkan penelitian terhadap hewan. Yang ketiga, mengabaikan dimensi sosial. Yang keempat, menganggap manusia adalah organisme pasif yang tidak bisa memiliki. Sekian dan terima kasih.